Mereka naik dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian ke Mahkamah Agung. Mereka sendiri meneruskan ke Mahkamah Agung. Yang terakhir itu ke Mahkamah Agung dimenangkan oleh tergugat. Artinya inkrah kan ini berkekuatan Oh, inkrah kan. Lalu hasil keputusan itu Mahkamah Agung tadi diperintahkan untuk eksekusi kali ini. Tidak, eksekusi yang kami lakukan secara mandiri. Secara mandiri. Ada alasan kenapa dilakukan secara mandiri? Alasan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Ada tidak norma atau aturan yang menjelaskan bisa dilakukan khusus apa namanya? Eksekusi mandiri. Eksekusi mandiri. Dasar hukum. Dasar hukumnya ya, eksekusi mandiri dasar hukum itu di jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 153 19 itu mengatur soal tata cara dan mekanisme eksekusi. Oh ya. Yang dilaksanakan hari ini. Yang dilaksanakan hari ini. Poin-poin eksekusi hari ini apa saja? Itu pengambilan aliran, pengosongan, dan dipastikan tidak ada kegiatan yang menggunakan robot dan sebagainya. Ada tidak dalam eksekusi mandiri ini perlu diadakan kalau eksekusi secara resmi melalui pengadilan perlu ada polisi yang dalam eksekusi mandiri ada tidak melibatkan oknum-oknum kepolisian APH begitu. Itu tergantung kebutuhan. tergantung kebutuhan. Artinya tergugat yang merasa membutuhkan boleh atau tidak boleh gitu. menyampaikan. Oh iya. Titik-titik yang akan dieksekusi hari ini gimana? Ya, jadi kami ada 2 objek yang harus kami eksekusi. Dan itu sudah kita Kantor Yaspem. Iya, kantor. dan yang itu di kantor Yaspem. Apa namanya di hotel Silver Club. Oh di Hotel sini. Silver. Kira-kira di Hotel Silver Club sudah terjadi eksekusi? Kami harus melakukan Sudah atau belum? belum. Setelah dari sini. Kira-kira bagaimana ketika Bapak menyampaikan tentang eksekusi mandiri di pihak Yaspem, tanggapan dari pihak Yaspem seperti apa? Apakah ada reaksi? Soal reaksi sih tidak ya, tetapi keberatan tetap ada. Keberatan tetap ada. Tapi walaupun berkeberatan, tapi Bapak mereka tetap menjalankan eksekusi mandiri ini. Oke. Tadi Bapak berbicara dengan Bapak Heni Doing, poin-poin pembicaranya apa saja? Poin-poin pembicaraan bahwa dasar hukum kami melaksanakan eksekusi tidak diatur dalam mekanisme acara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara tidak membenarkan bahwa kami sebagai pihak tergugat untuk Melakukan eksekusi. melaksanakan eksekusi. Jadi pilihan pihak Bapak mereka untuk tetap melakukan Kami eksekusi. tetap melakukan karena berdasarkan eksekusi dapat dilakukan bila mana putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti hari ini ditetapkan sebagai ya tanggal sahnya peralihan dari Heni Doing dan Rafa Ke pengurusan 2017. Jadi inti dari eksekusi kami hari ini ya, mengambil alih sesuai dengan kepengurusan 2017. Oke, kira-kira harapan utamanya seperti apa? Ketika dengan eksekusi mandiri hari ini, kira-kira harapan untuk kepengurusan Yaspem yang selama ini bekerja di Yaspem sendiri seperti apa harapannya? Kami mempunyai harapan besar untuk melanjutkan Yaspem yang sudah dibangun oleh almarhum Pak Teten Polen. Jadi mengikuti semua yang sudah ditanamkan oleh Pak Tergolong di Yaspem itu akan terus kami laksanakan. Oke. Akan terus Cukup. kami melanjutkan. Oke, cukup. Oke. Putusan ini tapi jangan bisa laksanakan saat ini. Kecuali Pak Heni ada, ini kamu tidak pemberitahuan, tidak bisa. Jadi kami eksekusi kepada kantor bukan kepada orang. Ya tetap Pak. Kantor ini sementara ini kami ada dan kami menjalankan kerja kami.
tetap harus beberapa berurusan ruangan, dengan pimpinan lembaga. beberapa ruangan tetap kami harus Jadi sterilkan. dan baik tidak dianggap penyerobotan. Ya kalau memang seperti itu ya nanti kami lakukan upaya hukum. Silakan upaya hukum silakan. Nah, makanya kami Kalau terima Bapak Pak juga jawaban Anda. tetap keberatan, ya silakan lakukan upaya hukum. Kami siap. Karena semua ini berdasarkan atas aturan. Iya, pimpinan tidak ada. Kecuali kalau ada surat lebih dulu. Ya, jadi ya menurut pendapat kami sebagai kuasa hukum itu tindakan yang dilakukan sewenang-wenang dan melanggar prosedur ya karena apalagi judul ini surat itu pembacaan eksekusi. Kami sangat menyesalkan sebagai para penegak hukum dalam hal ini para kuasa hukum memberikan penafsiran hukum yang salah terhadap putusan. Karena pada prinsipnya eksekusi itu hanya bisa dilakukan jika penggugat yang menang dan yang melakukan tugas wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Negeri Maumere. Sehingga pertanyaan kami ya kan mana ada surat ya kan resmi yang diberikan oleh mereka para pihak tadi untuk datang untuk melakukan pengosongan tanah, bangunan, inventarisir milik PT Yaspem ini. Ya, ini kan sangat membuat polemik dan keresahan bagi kami. Karena putusan itu tentang yayasan ini ya, justru mereka yang membuat kita nanti teman-teman lihat di putusan kasasi ya karena Mahkamah Agung ya. Itu mereka di pihak yang kalah ya karena jelas ya karena di dalam pertimbangan halaman 5 ya. Dengan demikian secara legal kepengurusan Pak Heni sah secara hukum sehingga mereka yang masuk ini mereka sebagai apa? Mereka masuk kan ini atas putusan ini PN ya kan soal hibah itu lain ya karena dan itu memang putusan itu NO ya karena satu PT mereka salah membaca putusan Mahkamah Agung ya kan menolak permohonan kami tetapi di dalam pertimbangan Mahkamah Agung itu membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang soal NO itu kata menolak mereka samakan dengan mereka menang ya kan kalaupun mereka menang pun perkara ini tidak bisa dieksekusi oleh tergugat. Ya. Apakah dalam aturan Mahkamah Agung itu sendiri boleh dilakukan eksekusi mandiri? Tidak ada. Dalam praktek itu hanya eksekusi secara sukarela ya kan. Apabila mereka menang loh, mereka di pihak penggugat ya kan. Mereka menang, baru Yaspem kalah ya kan. Nah, dan ada penyerahan secara sukarela ya kan. Ini kan kami di penggugat ya kan. Dan status kepengurusan Pak Heni ini secara hukum administrasi negara sah ya kan karena mereka yang menggugat kami mereka yang kalah ya kan sehingga status quo ya kan lalu mereka datang ke sini mereka sebagai apa ya kan dan mereka mau eksekusi adalah putusan PN Maumere padahal mereka sudah kalah ya kan Kalau kita lihat dari pelang yang mereka pasang di depan tuh bahwa untuk status kepengurusan yang sah itu kembali ke yang 2017 dan katanya ini kenapa Heni dan kawan-kawan kalah jadi statusnya juga berubah. Bagaimana Pak? Itu keterangan bohong. Itu harus dibatalkan oleh putusan TUN ya kan soal kepengurusan. Tidak ada. Gugatan mereka itu NO ya kan. Memang mereka meminta tetapi ditolak ya kan. Dan itu hasil karangan daripada mereka punya pengacara itu. Memang tadi kalau kita ikuti tadi mereka tadi mau eksekusi untuk pengambil alihan kantor dan seaboard dan melakukan pengosongan, tetapi tidak di dalam ini tidak disebutkan peralihan kepengurusan, tetapi di pelang yang dipasang di luar tuh mereka cantumkan itu seperti yang juga ada. Itu kan mereka malu sendiri ya kan, karena pengadilan kepengurusan yang mereka gugat itu kan kalah. Makanya saya bilang itu rekayasa, itu dokumen palsu. Kita akan proses ya kan. Iya. Karena tidak ada perintah dari TUN ya kan, PT TUN mulai dari PT TUN Jakarta
pengadilan tinggi itu maupun kasasi itu tentang pengalihan. Mereka kalah kok pengalihan, bagaimana? Status kami quo, ya kan, berarti kami sah. Ya, kami tetap beraktivitas. Mereka punya wewenang itu hanya mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Maumere, kecuali mereka menang, ya kan, di PT Tun, ya kan. Tetapi melalui gugatan pengosongan, karena putusan Tun itu kan mengenai administrasi, ya kan. Itu. Sementara kami menguasai secara fisik, itu ranahnya hukum publik, ya, perdata, ya kan, berarti kepengurusan tidak sah, makanya kami segera keluar.